Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Angtiasti Juwasidi di Digitalization of Market and Consumption. Kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai evolusi dan environment of digital marketing. Learning outcome sesi kali ini adalah mengidentifikasi konsep inti dan ekosistem pemasaran digital dan menganalisis evolusi dan lingkungan pemasaran digital. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas evolusi digital marketing dari era email sederhana hingga teknologi canggih berbasis AI dan machine learning. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa lebih siap menghadapi tren masa depan dan merancang strategi pemasaran yang relevan. Kita mulai dari masa sebelum internet seperti yang kita kenal sekarang, yaitu era pre-web atau sekitar tahun 1970 sampai 1980-an. Sekitar tahun 1970 hingga tahun 1980-an, teknologi komunikasi masih sangat terbatas, tapi email mulai digunakan secara terbatas di lingkungan profesional dan akademik. Dan inilah awal mula email marketing, cara mereka bisnis menjangkau pelanggan secara digital. Lalu masuk ke era web 1.0 atau yang sering disebut sebagai read-only web, di mana website hanya bisa dilihat, bukan direspon balik. Strategi digital marketing saat itu fokus kepada website statis, banner iklan sederhana, search engine seperti Yahoo atau AltaVista. Contohnya, sebuah perusahaan hanya membuat halaman profil dan kontak tanpa interaksi, tidak ada komentar, tidak ada share, tapi ini adalah fondasi awal dari kehadiran digital. Kemudian masuk ke era 2000-an, muncullah era web 2.0 atau sering juga disebut sebagai era web social media. Ini adalah masa di mana internet menjadi lebih interaktif. Pengguna bisa berkontribusi, tidak hanya mengkonsumsi informasi, tapi juga menciptakannya. Disinilah lahir media sosial seperti Friendster, Facebook, Twitter, YouTube, dan kemudian Instagram. Marketing menjadi lebih dinamis dan humanis. Konsep penting di era ini adalah konsep-konsep seperti user-generated content. Pelanggan ikut mempromosikan brand lewat review, postingan, atau video. Komunitas online dan influencer mulai muncul. Contoh strategi yang ada di era ini misalnya brand kosmetik mengajak follower untuk membuat video tutorial menggunakan produknya, lalu repost di akun resmi brand. Itu adalah kekuatan sosial yang tidak dimiliki di era sebelumnya. Kemudian dari 2010 hingga 2019 kita masuk ke era web 3.0 atau sering juga disebut semantic web. Artinya internet mulai memahami konteks dan perilaku pengguna. Apa dampaknya pada digital marketing? Iklan jadi lebih personal berdasarkan minat dan kebiasaan pengguna. Mulai banyak digunakan data analytics, retargeting ads, dan marketing automation. Peran mobile marketing meningkat drastis seiring dengan naiknya penggunaan smartphone. Contoh realnya kayak kamu browsing sepatu di satu website, lalu iklan sepatu itu muncul terus di Instagram dan YouTube. Itu karena sistem membaca perilaku kamu dan mengirimkan iklan yang sesuai. Kemudian sekarang ini kita hidup di era Web 4.0 atau disebut symbiotic web. Di era ini, interaksi antara manusia dan mesin menjadi sangat canggih. Bayangkan chatbot yang bisa menjawab seperti manusia, AI yang menyarankan produk berdasarkan mood kamu, smart environment seperti lemari es pintar yang bisa pesan ulang makanan. Digital marketing kini bergerak ke arah hyper personalization dan real-time interaction, yang artinya personalisasi yang sangat detail, kemudian juga interaksi yang real time. Kalau ada yang mau kamu tanyakan, akan ada robot yang bisa langsung menjawab dalam bentuk chatbot misalnya. Kalau kamu jalan ke mall lalu dapat notifikasi promo dari toko yang kamu sedang lewati, itu adalah smart environment marketing.
Jadi, evolusi digital marketing dari email hingga AI bukan cuma perubahan teknologi, tapi juga perubahan cara brand membangun hubungan dengan manusia. Dulu kita cuma bisa broadcast pesan satu arah, sekarang kita bisa membangun pengalaman yang sangat personal dan real time. Pertanyaannya sekarang sudah sejauh mana bisnis atau brand kamu menyesuaikan diri dengan era Web 4.0? Jangan lupa like dan share kalau kamu merasa penjelasan ini bermanfaat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk materi ini. Terima kasih.